Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Terlebih lagi kalau misalnya kalian sekarang sedang di tingkat akhir ya, mahasiswa tingkat akhir. Ini sangat bermanfaat sekali. Maka dari itu silahkan di subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa di share ke teman-teman mahasiswa lainnya ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa penyimpangan dalam penulisan karya ilmiah. Tentu kalau kita bicara mengenai karya ilmiah itu tidak hanya skripsi atau tesis ya. Banyak jenis-jenis karya ilmiah lain seperti artikel jurnal, artikel penelitian, makalah pun bisa kita sebut sebagai artikel ilmiah. Nah, apa saja penyimpangan-penyimpangan yang ada saat membuat karya ilmiah? Pertama, ini plagiat ya. Tentu ini tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan ya kita melakukan plagiasi di artikel ilmiah kita atau di dalam tulisan karya ilmiah kita. Nah, plagiat ini menggunakan sumber acuan tanpa mengakui itu sumbernya dari mana gitu ya. Nah, itu plagiat atau kita menjiplak karya orang dan itu diakui oleh kita sebagai karya kita. Nah, itu tentu tidak diperkenankan dan ini termasuk kepada penyimpangan. Nah, kemudian yang kedua adalah fabrikasi. Nah, fabrikasi ini istilahnya adalah kita buat untuk menipu gitu ya. Nah, contoh kita akan meneliti tinggi badan mahasiswa misalnya, tapi kita tidak melakukan pengukuran. Nah, kita cantumkan tinggi badan mahasiswa tanpa melakukan pengukuran. Nah, itu artinya data dibuat-buat dan memang tanpa melakukan pengukuran. Jadi itu dimanipulasi datanya, hanya sekedar dibuat oleh pembuat karya ilmiah itu sendiri. Atau misalnya kita tulis tanggapan-tanggapan responden atas variabel X misalnya ya, katakanlah motivasi. Kita tulis tanggapannya, tapi kita tidak melakukan sebar kuesioner kepada responden itu ya. Jadi kita manipulasi. Nah, itu termasuk ke dalam penyimpangan penulisan karya ilmiah, fabrikasi. Lalu yang ketiga adalah falsifikasi. Nah, ini mengubah untuk menipu ya. Kalau tadi membuat, ini mengubah. Misalnya kita manipulasi sedemikian rupa data yang kita peroleh agar memang hasilnya sesuai apa yang diharapkan oleh kita. Contoh hal kecil yang mahasiswa sering kali khawatir ya, misalnya hasil penelitian tidak signifikan. Nah, lalu kita rubah datanya, dimanipulasi tanpa ada dasar yang kuat. Kita manipulasi agar hasilnya berubah. Nah, itu salah satu bentuk falsifikasi yang merupakan penyimpangan yang dilakukan saat membuat karya ilmiah. Jadi kita rubah data agar sesuai harapan. Nah, itu gak boleh. Sudah tidak objektif dan itu sudah kesannya udah masuk ranah menipu gitu ya. Karena kan hasil karya ilmiah ini akan dibaca, akan dirujuk, tapi dengan hasil seperti ini ya termasuk penyimpangan karya ilmiah. Nah, itu falsifikasi. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kepengarangan ya, atau penulis yang mengarang artikel itu. Nah, kepenulisan atau kepengarangan yang tidak sah. Misalnya kita tidak berkontribusi apa-apa dalam pembuatan artikel lalu nama kita dicantumkan ya, atau artikel orang kita cantumkan nama kita. Nah, itu kepengarangan tidak sah. Kemudian adalah konflik kepentingan. Nah, ini juga
salah satu penyimpangan dalam pembuatan karya ilmiah ya. Kita berkompromi sehingga kita tidak membuat satu karya ilmiah yang netral. Nah, itu adalah penyimpangan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi dibuat-buat lah ya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian ada lagi pengajuan yang jamak. Ini publikasi berulang ya. Artikel sudah dipublikasikan lalu kita publikasikan lagi, ini berulang publikasinya. Nah, itu tidak boleh ya, publikasi berulang atas artikel yang sama. Nah, kalau misalnya dalam skripsi kita sudah buat skripsi dan sudah diuji di satu kampus A, lalu kita berikan skripsi itu ke teman kita yang ada di kampus B, lalu dia jadikan lagi skripsi di kampusnya. Nah, itu salah satu pengajuan jamak ya. Sementara skripsinya adalah skripsi yang sama. Nah, itu termasuk salah satu penyimpangan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, tentu hal-hal ini, penyimpangan-penyimpangan ini tidak boleh dilakukan ya, entah itu oleh mahasiswa, dosen atau peneliti ya, ataupun masyarakat umum yang mencoba membuat satu karya ilmiah. Karena ketika itu dipublikasikan, itu menjadi konsumsi publik dan menjadi rujukan, mungkin juga ada sebagai alat pengambilan keputusan dari artikel kita ini. Kalau misalnya itu dibuat atas dasar penyimpangan salah satu atau tadi semua, nah itu akan tidak etis ya. Itu akan tidak etis dan mungkin ya bisa fatal akibatnya di kemudian hari. Contohnya kita melakukan plagiasi, lalu ada yang mengklaim penulis sebelumnya, ya mungkin itu sudah masuk ke ranah hukum juga. Nah, maka dari itu dalam penulisan karya ilmiah ini harus betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah akademis yang etis. Jangan sampai membuat satu karya ilmiah dengan melakukan penyimpangan hanya karena ingin terlihat bagus artikel kita. Nah, mahasiswa pun harus memperhatikan hal ini. Ya, banyak ya, sering sekali saya menemukan yang memang memanipulasi data ya, asal memang datanya agar bisa sesuai dengan keinginan kita, dirubah datanya ya. Manipulasi data dalam hal ini penyimpangan ya, bukan berarti manipulasi secara statistik. Kalau manipulasi secara statistik itu kan kita mentransformasikan data sesuai dengan keilmuan statistik, itu sah-sah saja ya, tapi tidak merubah data. Kita rubah data dimanipulatif dengan menggunakan metode-metode statistik ya, itu sih nggak masalah ya. Kalau misalnya manipulasi agar memang terlihat bagus, kita ngarang, ya itu yang nggak boleh. Itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.